Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, banjir berendam Jalan Cawang, tepatnya di terowongan Cawang Uki, Jakarta Timur hingga akses jalan terputus. Ketinggian banjir hampir 1 meter menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas. Petugas pun melakukan pengalihan arus lalu lintas ke Jalan Kampung Melayu dan juga Otista. Ya, kita akan langsung update informasi terbaru dari Gor Otista. Sudah ada rekan kami di sana, ada Maria Gerarda. Maria, informasi terbaru bisa disampaikan? Baik, untuk saat ini saya mengabarkan langsung dari Gelanggang Olahraga Otista, Jakarta Timur, di mana tempat ini menjadi salah satu tempat pengungsian untuk warga DKI Jakarta yang menjadi korban bencana banjir pada hari ini. Pemirsa, ini adalah salah satu ruangan yang digunakan untuk tempat pengungsian bagi warga, khususnya mereka ini adalah warga di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, di mana dibagi menjadi 2 ruangan. Ada ruangan yang tepat saya mengabarkan saat ini adalah zona 2, di mana ini dikhususkan untuk para lansia, kemudian untuk balita, bayi beserta ibu dan pendamping. Selain itu untuk di zona 1, di ruangan satunya ini digunakan untuk khusus orang dewasa, di mana jadi tempat ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang dianggap rentan, mengingat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Kita lihat pemirsa bahwa memang di tempat pengungsian ini dapat dikatakan cukup kondusif, di mana tidak terjadi kerumunan yang terlalu padat dan juga tetap ada jarak di antara satu keluarga dengan satu keluarga lainnya. Dan saya akan ajak Anda untuk sedikit berbincang dengan salah satu pengungsi di sini. Di sini ada para ibu-ibu yang sedang menidurkan anaknya. Halo, Ibu, selamat siang. Ibu namanya siapa? Dengan Ibu Nunung. Ibu Nunung, saya mau tanya, Ibu rumahnya di sebelah mana, di mana? Di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara. Ibu rumahnya keadaannya saat ini seperti apa? Ya, kalau ketinggian kita belum melihat sampai sekarang, udah nggak bisa masuk aja ke dalamnya, sampai ke atas dia. Udah sampai setinggi pintu atau? Pintu udah ketutup. Jadi 3 meter lah kita tingginya. Jadi cukup parah ya Bu, 3 meter. Bu, ini tadi sekitar jam berapa Ibu bersama keluarga pergi ke sini ke tempat pengungsian? Kurang lebih setengah 10-an. Ibu sama siapa aja di sini? Ada mama, anak-anak aku sama suami. Ibu, mungkin boleh disampaikan tadi sudah ada bantuan apa saja, mungkin makanan kah atau bantuan logistik sembako seperti apa? Kalau yang kita terima saat ini baru makan aja sama air. Kalau bantuan itu belum. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah pemirsa, ini adalah salah satu pengungsi yang sejak pagi tadi sekitar pukul 9:30 sudah tiba di tempat pengungsian ini. Kalau saya boleh gambarkan bahwa tempat pengungsian ini sebenarnya sudah disediakan sejak pagi hari tadi, mengingat bencana banjir mulai terjadi pada dini hari tadi. Kita tahu pemirsa bahwa hujan deras cukup lama terjadi di Jakarta, sekitar 6 jam pada dini hari tadi hingga pagi hari tadi, sehingga kemudian mengakibatkan berbagai daerah, berbagai kawasan di Jakarta terendam banjir. Di pengungsian ini pemirsa, di Gor Otista ini ada sebanyak 99 KK dengan total adalah 291 jiwa yang dibagi menjadi 2 ruangan atau 2 zona, sehingga tetap dapat mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya tempat pengungsian, namun juga di luar tadi kami lihat ada dapur umum yang disediakan oleh BPBD, Dinas Sosial dan juga Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan yang sejak pagi tadi, sejak subuh tadi sudah memasak, kemudian untuk nantinya didistribusikan kepada para pengungsi di Gor Otista ini. Sementara demikian, kembali ke studio. Iya, Maria, saya ingin mendalami mengenai protokol kesehatan yang berlaku kemudian di salah satu tempat pengungsian tempat Anda melaporkan saat ini. Bagaimana untuk protokol kesehatannya? Tadi memang ada 2 zona yang dibagi, tapi jaga jarak antara warga satu dengan yang lain seperti apa, dan adakah pemeriksaan kesehatan yang diberlakukan di sana? Baik, hingga saat ini yang kami ketahui informasinya dari panitia di depan bahwa memang tetap diperhatikan setiap
setengah jam sekali untuk dilakukan pemeriksaan protokol kesehatan. Karena kita ketahui tempat pengungsian meskipun tempatnya ini memang cukup luas dan juga atap yang tinggi, namun tentunya tetap perlu diperhatikan seperti jaga jarak. Ini kalau kita lihat pemirsa, saya gambarkan kepada Anda, ini adalah tempat untuk dari satu terpal lebar ini digunakan untuk kurang lebih 2 keluarga. Sehingga ini dapat saya gambarkan bahwa ini memang cukup kondusif, tidak terjadi kerumunan yang terlalu padat antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Kita lihat di sini juga pemirsa ada sebanyak 2 keluarga yang sedang beristirahat dengan tentunya menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan. Mereka tidur tetap memakai masker dan juga tentunya disediakan hand sanitizer juga di depan. Jadi setiap kali warga atau pengungsi ada yang baru datang atau memang beraktivitas keluar masuk, diharuskan untuk mencuci tangan ataukah menggunakan hand sanitizer. Demikian, Gita. Oke Maria, mungkin sedikit saja Maria. Adakah pemeriksaan kesehatan misalnya berupa tes swab antigen untuk memastikan apakah mereka dalam kondisi yang sehat atau tidak, dan bagaimana penanganannya jika ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan? Tapi tentu kita harapkan bahwa kondisinya semua dalam keadaan yang sehat. Baik, hingga siang hari ini yang kami ketahui memang belum ada dilaksanakan seperti tes rapid test atau tes antigen. Namun upaya yang dilakukan oleh pihak suku dinas sosial dan juga BPBD adalah dengan membagi ruangan itu tadi supaya bisa dibedakan antara kelompok orang yang terbilang rentan seperti balita, bayi dan juga lansia, dan juga kelompok orang yang sehat, di mana itu adalah orang-orang dewasa seperti klasifikasi yang sudah ditentukan oleh WHO sebelumnya, bahwa untuk pandemi COVID ini memang orang-orang yang rentan adalah lansia, balita, dan bayi. Demikian, Kina. Baik, terima kasih Maria Gerarda atas laporan Anda langsung dari Gor Otista, tempat atau sebagai tempat untuk lokasi pengungsian saat ini. Terima kasih atas laporan Anda, jaga kesehatan selalu. Dan pemirsa, banjir ini menggenangi ruas Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tingginya curah hujan sejak kemarin membuat kali Krukut meluap dan juga membuat kawasan ini terendam banjir. Ketinggian air di sejumlah titik bahkan mencapai 1 meter. Pertokoan, kemudian kendaraan milik warga yang kemudian terparkir di lokasi juga terendam banjir. Petugas kepolisian terpaksa menutup akses jalan menuju kawasan Kemang dari Jalan Antasari. Para pengendara diminta tidak nekat menerobos banjir dan juga mencari jalur alternatif. Lalu bagaimana kondisi terkini banjir di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan? Kita sudah terhubung bersama dengan reporter TV One, ada Robin Freddy. Robin, informasi terbaru, apakah banjir sudah mulai surut di sana? Baik, Ginavita, dapat kami laporkan kondisi saat ini ketinggian air di Kelurahan Petogogan masih mencapai 2 meter. Belum ada tanda-tanda jika kelurahan ini akan atau perkampungan ini akan mengalami surut. Sedikitnya ada 15 RT di 3 RW, yaitu 1 sampai 15. Sebagian dari warga mereka memilih untuk mengungsi yang ada di masjid sini, namun sebagian mereka yang masih rumahnya lantai 2 mereka tetap memilih bertahan. Sejumlah kendaraan roda 2 atau barang-barang yang masih berada di dalam rumah mereka tidak dapat diselamatkan. Mereka mengaku pasrah, begitu, Dika. Robin, mungkin bisa digambarkan tidak visual di sana ini, mungkin kanan kiri Anda seperti apa, bisa digambarkan secara jelas kepada kami? Ya, beginilah kondisi pengungsian, yaitu masjid yang berada di Kelurahan Petogogan. Sekitar ada 50 lebih warga yang mengungsi di sini. Ketinggian air sendiri masjidnya saat ini masih terendam banjir. Begitu pula perkampungan yang berada di belakang dan juga sepeda motor atau barang-barang yang perabotan rumah tangga ikut terendam karena intensitas hujan yang sangat tinggi sepanjang
malam tadi mengakibatkan warga yang mungkin tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya, mereka hanya pasrah. Saat ini petugas dari kepolisian maupun dari damkar sudah disiagakan di lokasi ini. Mereka akan membantu warga jika ingin dievakuasi. Tidak hanya itu, posko-posko dapur umum dan posko pengungsian juga sudah disiagakan untuk mereka yang membutuhkan bantuan makanan. Gita. Oke, jika warga ingin dievakuasi, mereka harus menghubungi kemana dan prosesnya seperti apa, Robin? Ya, untuk petugas dari pihak kelurahan sendiri saat ini sudah standby di sini sejak malam tadi. Mereka menyiagakan perahu karet maupun tenda untuk mengevakuasi warga yang akan diungsikan. Begitu kita. Oke, untuk proses distribusi bantuan kepada warga yang tetap memilih di rumah seperti apa? Ya, seperti ini. Ini adalah perahu karet dari pihak kelurahan yang disiagakan petugas. Perahu ini terdapat 3, namun yang mereka masih ada di 2 di dalam dan 1 ini untuk mengevakuasi dan mencari warga yang masih ditinggal di dalam rumah. Jika mereka tidak ingin difungsikan atau mereka masih tetap bertahan di rumah, maka petugaslah yang akan mendatangi mereka. Gina. Baik, proses evakuasi sampai saat ini masih berlangsung. Terima kasih Robin atas laporan Anda langsung. Jaga kesehatan selalu. Dan pemirsa, kita akan update nanti bagaimana kondisi terkini di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitar yang terdampak banjir. Kami harus jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali hadir usai jeda.